Perkenalkan, nama saya Rosalina Graciela itu. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dengan NIM 222328892. Saya akan menjelaskan mata kuliah anatomi fasiologi yang diampu langsung oleh Pak Dosen Henry Didi Harto, si Nurse, dengan materi yang berjudul Sistem Endokrin. Yang pertama saya menjelaskan definisi. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaran zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Berikutnya, yang pertama itu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau hypothalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan besar sekitar 1% dari berat otak. Yang kedua ada kelenjar hipofisis, disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dan semua organ-organ endokrin. Hipofisis anterior atau adenohypophysis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Ada hormon adrenocorticotropic atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal, thyroid stimulating hormone TSH untuk merangsang kelenjar tiroid, follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipofisial. Jenis-jenis hipofisis. Hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magneselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus dextra dan lobus sinistra, saling berhubungan.
Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama ada tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kalistrolin mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Tiroidavionin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi dan sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terletak 2 pasang atau 4 buah. Terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Paratormon atau PTH berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat atau PO43+ pada jaringan, berperan dalam menghasilkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 mg. Berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama, korteks adrenal menghasilkan hormon A. Mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Glukokortikoid yang mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang kedua, medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depannya vertebrae lubang alis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresikan hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amoni satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Kelenjar pinealis terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara.
Kelenjarnya menonjol dan mesencephalon ke atas dan ke belakang colliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dan membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi wanita. Glandula pienalis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresikan melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofisia anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang osternum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar kelamin atau testis ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Testis male reproductive organ. Seperti ini gambar testis pada laki-laki. Hormon pada kelamin laki-laki. Hormon testikular. Testosteron untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. B. Androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Yang D. Dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalnya laki-laki. Inhibin dan prote. Ini pengikat androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Hormon hipofisis AFSH. Follicle stimulating hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesi. B. LH. Luteinizing hormone atau ICSH intrinsic cell stimulating hormone memiliki reseptor pada sel-sel intersitial yang berfungsi merangsang sel intersitila di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Hormon hipotalamus yaitu GnRH, gonadotropin relasi hormon berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sinetesis dan sekresi testosteron. Ovarium. Hormon pada kelamin perempuan. Hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot.
gonadotropin aliasing hormon. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH, follicle stimulating hormone, FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Shalom. Terima kasih.